Sahabat MGTV, bahwa dalam kehidupan kita mengambil keputusan itu tidak bisa terhindar, tidak bisa menghindar. Setiap saat kita mengambil keputusan, termasuk juga saat awal-awal COVID-19, apakah kita mau tetap bekerja dari rumah, bekerja di kantor, atau bekerja dari rumah, itu juga merupakan sebuah keputusan yang harus kita ambil. Termasuk juga saat sekarang kita harus pergi ke pasar, pergi ke mall, ataupun ke tempat-tempat yang lain, itu juga merupakan sebuah keputusan. Kita harus mengambil keputusan. Termasuk juga putra-putri kita untuk belajar secara online. Kalau misalnya kita sudah menyediakan wifi di rumah, kuotanya ada, tapi juga kalau misalnya ini perlu kita batasin hal-hal apa saja yang putra-putri kita buka, putra-putri kita bisa akses ke internetnya, itu juga merupakan sebuah keputusan. Keputusan apa? Keputusan untuk memberikan aturan di rumah pemakaian terkait dengan internet atau jaringan wifi-nya. Atau juga boleh jadi saat kita sebagai seorang pemimpin di suatu perusahaan atau organisasi dalam kondisi seperti ini, apakah kita juga perlu ngambil keputusan misalnya untuk mengurangi karyawan, mengurangi SDM, untuk dirumahkan, menghemat belanja kita, itu juga sebuah keputusan. Sehingga dengan keputusan yang kita ambil itu, kita berharap bahwa keputusan itu bisa adil untuk semuanya. Dan yang kedua adalah yang paling penting, bahwa keputusan itu mendapatkan bimbingan dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan menjadi amal soleh buat kita sesuai dengan tuntutan Rasulullah Muhammad SAW. Nah, tip yang pertama tadi, bahwa kita harus berdoa. Mengapa ini berdoa kita lakukan sebagai langkah pertama yang kita lakukan sebelum mengambil keputusan? Karena berdoa itu adalah kita menggantungkan harapan, menggantungkan apa yang kita putuskan itu tidak karena kemampuan kita, tidak karena keilmuan kita, namun kita menggantungkan dan menyerahkan kepada Allah SWT. Kita berdoa. Tentu saja kalau keputusan itu sesuai dengan resikonya, sesuai dengan bobotnya, kita perlu waktu yang khusus, perlu adab yang khusus, boleh jadi begitu ya. Tapi bisa juga saat kita rapat di kantor atau diskusi di rumah dengan keluarga kita, dengan istri, dengan suami atau dengan anak-anak begitu ya. Kita berdoa sejenak sambil kita sampaikan, nah silahkan ada pendapat yang lain gitu. Mereka berbicara, mengutarakan pendapatnya, kita berhenti sejenak, kita berdoa dalam hati, ya Allah, semoga apa yang nanti kita putuskan itu Engkau ridhoi, bimbing, beri petunjuk ya Allah, ya Arhamar Rahimin. Nah, udah seperti itu saja kita sudah menggantungkan kepada Allah. Nah, ini ada Quran surat Al-Baqarah 186. Allah berfirman, dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahwasanya aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepadaku, maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku, dan hendaklah mereka beriman kepadaku, agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Tuh, jadi sebelum kita mengambil keputusan, kalau kita berdoa, memang Allah perintahkan gitu untuk setiap aktivitas kita. Tidak hanya ngambil keputusan sebenarnya saat kita keluar rumah, saat kita beraktivitas di kantor, beraktivitas di rumah. Seyogyanya kita juga senantiasa berdoa kepada Allah. Dengan doa ini, maka kita mohon petunjuk kepada Allah agar keputusan yang kita ambil adalah keputusan yang terbaik, aktivitas yang terbaik, sehingga bisa bermakna jadi amal soleh tidak hanya di dunia, namun juga bisa beramal, bekal amal kita untuk ke akhirat nanti. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Nah, kemudian di Quran surat Al-Mu'min ayat 60, Allah juga berfirman, dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan kuperkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina-dina.
Jadi sahabat MKTV dan pemirsa di rumah, bahwa jangan remehkan waktu berdoa, waktu kita munajat kepada Allah, walaupun hanya sebentar saat kita mengambil keputusan. Karena boleh jadi waktu sesaat itulah yang menentukan perjalanan hidup kita. Setiap saat, setiap waktu kita ngambil keputusan dan kita hari ini keputusannya, maka konsekuensinya itu akan boleh jadi lama, panjang, dan bisa bertahun-tahun sampai akhir hidup kita. Contohnya apa? Contohnya adalah misalnya kita mau bergabung ke suatu perusahaan, bekerja. Kalau kita nggak berdoa, maka kita hanya mengandalkan pikiran kita, pengalaman, ataupun informasi yang kita peroleh. Namun apabila kita berdoa lebih dahulu untuk mengambil keputusannya, maka semoga Allah membimbing kita mengambil keputusan yang terbaik, bahwa perusahaan itu adalah perusahaan yang terbaik yang Allah sudah siapkan untuk kita. Mendapatkan teman-teman yang terbaik, mendapatkan lingkungan yang baik yang bisa kita menjadi jalan kita untuk beribadah kepada Allah, mendekat kepada Allah. Dan boleh jadi insya Allah kita juga mendapatkan ma'isyah ataupun salary yang pas, proporsional, yang adil, yang halal, yang bisa dibawa pulang untuk kita dan keluarga kita. Jadi rekan-rekan, itu keputusan berdoa hanya mungkin 1 menit atau 5 menit, sesaat saja, namun sebenarnya dampaknya bisa sangat luar biasa, bisa sangat panjang, tidak hanya di dunia ini, namun juga bisa sampai tembus di akhirat nanti, insya Allah. Jadi sahabat MKTV, kita sebelum mengambil keputusan, kita step pertama atau kiat yang pertama, tips yang pertama adalah kita berdoa kepada Allah, mohon kepada Allah agar Allah memberikan bimbingan, memberikan hidayah, memberikan petunjuk, agar apa yang kita putuskan itu merupakan keputusan yang terbaik, yang insya Allah kita bisa lakukan di kemudian hari dan berdampak untuk kehidupan dunia kita dan kehidupan akhirat kita, insya Allah. Baik sahabat MKTV, kita break sesaat, kan ada yang lewat yang satu ini, insya Allah nanti kita lanjutkan lagi.